Aku pernah dibuang dan ditinggalkan oleh seseorang yang sangat aku cintai. Lalu aku melihatnya, dia mencintai dan dilamar oleh seseorang yang katanya baru ia kenal. Ini fotonya lagi lamaran, cincin udah sama-sama ditukar. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya dan hancurnya saya? Assalamualaikum mas Koko. Dan seketika dia datang kembali. Waalaikumsalam. Dalam, ngapunten niki sinten nggih? Ini aku gadis mas. Maaf, aku minta nomor kamu dari ibu kamu. Kamu masih ada keberanian datang setelah kamu dengan gampang mencampakkan orang, pergi memilih orang baru yang baru lu kenal, dan lu datang lagi. Seperti inilah realita kehidupan di dunia ini. Oke? Ya, wotan perlu nopo dis. Pengen tahu kabar tentang Mas Koko. Hah? Gak salah. Ingat dis, kamu udah punya calon. Kamu juga udah lamaran. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak mau merusak rumah tanggamu. Mas, boleh gadis jelasin? Jelasin nopo, Mali? Gak gitu maksud gadis. Gadis cuma mau ngasih tahu, mau jelasin ke Mas Koko kalau gadis gak jadi mau nikah sama Rehan. Lah terus maksud lu apa ngomongin dia? Lu udah menelantarkan orang, udah melepehkan orang, udah menghancurkan orang, nih tiba-tiba lu datang lagi karena lu nggak jadi sama dia, lu datang lagi mau cari lu yang udah lu lepehkan itu. Rehan pergi, dia selingkuh, dia nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Oh ya? Serius? Aku gak mau ya kamu bohong lagi ke aku. Gak usah main-main. Dis, ini kamu udah mau nikah. Jangan ngawur kalau ngomong. Sumpah, lamaranku sama Rehan udah aku balikan ke orang tuanya. Aku udah gak sanggup lagi sama dia. Dia selingkuh. Dia sebenarnya gak mau nikah sama aku. Dia hanya ngelamar, tapi malah dia selingkuhin aku. Itu namanya karma. Lu tahu karma kagak? Toh sampai ibuku sakit. Astagfirullah. Sabar nggih. Ibu sakit nopo? Asam lambungnya naik, belum periksa tapi udah beli obat kok. Ya Allah, dis, ibu diantar periksa aja ya, biar ibu cepat sehat lagi. Gadis belum gajian mas, uang gadis habis, udah buat beli obat sama beli keperluan rumah. Karma, ini the real karma. Udah nggak apa-apa, periksa aja ya. Tolong antar ibu periksa. Nanti masalah biaya, insya Allah aku yang nanggung semua. Yang penting ibu diajak periksa biar cepat sembuh. Kalau udah kayak gini, nyesel lu nyesel banget. Lu bakal seumur hidup kayaknya bakalan memikirkan orang ini. Ngampus lu. Mas, nomor rekening kamu masih yang dulu apa ganti? Nomor rekeningmu masih sama kayak yang dulu apa enggak? Berarti sebelumnya saat masih sama dia, sama ini, itu berarti sering ditransferin. Gua yang baca kesel. Kenapa Mas Koko masih baik banget sama gadis? Ya Allah, Mas, sebenarnya aku niat chat Mas bukan mau minta uang Mas, tapi gadis mau ngomong ke Mas. Boleh? Langsung tanpa dikasih space, tanpa dikasih jeda, langsung ditransfer 756.000. Ini bukan uang sedikit loh ya, deh. Lu bakalan nyesel banget. Dis, ini aku ada sedikit uang. Tolong diantar ibu periksa nggih. Maaf cuma bisa bantuin ini. Bukan cuma ini, Mak, ini udah banyak. Aku udah jahat banget sama Mas Koko. Kenapa Mas Koko masih baik banget sama aku? Ya nggak apa-apa, lupain aja yang dulu. Intinya, aku pesan itu tadi. Antar ibumu periksa ya, dirawat dulu, dijaga dulu. Salam buat ibu, nggih. Cepat sembuh. Amin, Mas. Mas, gadis pengen balik sama Mas Koko. Langsung diblok. 2 jempol buat lu mas. Keren lu mas. Langsung diblok. Gue puas banget nih, sumpah. Gue puas banget pas momen yang ini. Gue puas banget. Langsung diblok. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menolakmu untuk pulang. Tapi coba ingat dulu betapa hancurnya aku di saat kamu buang waktu itu. Dan aku tidak pernah punya rasa dendam denganmu. Hanya aku di sini sudah tidak mau lagi mengulang kembali luka yang pernah kamu kasih ke aku. Dan jika selama ini aku masih merespon baik denganmu, akan tetapi aku tidak berharap lagi untuk kamu kembali. Jika menurutmu aku yang jahat, aku minta maaf. Dan tetapi jika menurutmu aku baik, mungkin itu usaha aku untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya dan tidak lagi dibuang seperti kemarin. Sumpah gue puas banget ketika dia bilang mau balikan dengan spontan tanpa ada penjelasan dan lain sebagainya. Lu langsung ngeblok dia. Gue puas banget. Keren lu bang, sumpah lu keren banget, sumpah. Kelas banget perlakuan masnya, salut gue.
Semoga dapat yang lebih baik, Mas. Amin, amin. Kita doakan sama-sama supaya bisa dapat yang lebih berkali lipat dari yang ini. Udah segini baiknya, Masnya. Coba, Mas, aku juga asam lambung, Mas. Rekeningku BCA. Enggak gitu konsepnya, bro. Itu enggak kayak gitu konsepnya. Tidak ada sejarah cowok itu setia. Gue punya teman pacarnya dulu anak FK. Gue akuin teman gue itu keren. Dia leader di organisasi kita. Anak teknik sipil, setia udah pasti, nggak ngerokok. Kalau cewek zaman sekarang bilangnya dia itu cowok green flag. Gua cowok, tapi gua akuin dia itu keren abis. Gua pernah tanya sama dia tentang pacarnya. Kebetulan pacarnya dulu sekretaris di organisasi kita dan teman gua ketuanya, leader. Gua tanya gini sama dia, cewek lu cantik banget, Pak. Dia jawab, makasih. Lu nggak takut diambil orang? Dia jawab, nggak, gua percaya sama dia. Kita udah 4 tahun bareng. Sepercaya itu teman gua sama mantan pacarnya anak FK. Dan apa? Kita satu kabinet organisasi kaget. Pacarnya yang begitu dia percayain selingkuh dengan orang kepercayaan teman gua di organisasi kita. Lu kalau mau selingkuh cari yang agak jauh dikit, biar nanti kalau semisal udah selesai itu nggak bikin kegaduhan lah kayak gitu. Coba kalian bayangin hancurnya teman gua, wanita yang bersamanya 4 tahun selingkuh dengan orang kepercayaannya. Dan yang mereka sama-sama satu jurusan FK di kampus yang sama. Dan kalian tahu yang bikin gua salut dengan leader kita itu, dia nggak pernah jelek-jelekin orang-orang yang sudah nyakitin dia. Sifat dan baiknya sama persis, nggak ada bedanya ke mereka yang udah nyakitin dia. Segimana green flag-nya coba ini. Ya Allah, ini mah jadi primadona banyak cewek ini mah. Dan gua pernah tanya sama dia, lu nggak ada benci sama mereka? Dia jawab, benci tidak, kalau kecewa udah pasti. Ya kita nggak bisa ubah sifat orang. Dia selingkuh pasti ada alasan sendiri. Kenapa? Gua speechless. Kok ada orang seperti dia? Dan leader gua bicara 4 mata sama mantan pacarnya. Alasan pacarnya itu selingkuh. Dan kalian tahu apa alasan ceweknya selingkuh? Gua penasaran. Gue penasaran banget, sumpah. Gue juga nunggu kan. Dan alasannya mantan pacarnya itu selingkuh karena temen gue itu katanya nggak ada waktu buat dia akhir-akhir ini. Mau cari yang kayak gimana lagi? Silahkan, Anda cari sendiri. Sesimpel itukah alasannya? Ya, benar, cuma itu alasannya. Gua udah konfirmasi sendiri. Dan apa kalian tahu alasan teman gua sibuk akhir-akhir ini? Dia leader organisasi kita, sekaligus sedang kuliah dan mau semester akhir lagi. Sibuk-sibuknya, magang dan lainnya. Kalian tahu bukan teknik sesulit apa? Dan dia magang di luar kota. Jadi dia pulang pergi Senin sampai Jumat dia magang di luar kota. Sabtu minggunya dia pulang ke kota cuma buat nge-handle project kita. Kalian paham kan? Nggak ada libur lagi teman gua. Dan kita semua tahu secapek apa leader kita itu. Kadang nggak kita suruh buat ke markas organisasi kita karena kita tahu dia lagi capek-capeknya. Dan kalian tahu dia tetap datang karena apa? Karena udah janji sama mantan pacarnya Sabtu Minggu harus ke markas organisasi. Plus dia bilang udah tanggung jawab sebagai leader kita. Gua heran sama mantan pacarnya kok bisa selingkuhin cowok yang effortnya nggak main-main kayak gini. Dan ya sekarang mantan pacarnya nyesel sampai sekarang karena udah nyelingkuhin teman gua. Mantan pacarnya berkali-kali ngajak teman gua buat balikan. Dan ya teman gua itu udah terlanjur kecewa dengannya. 2 orang yang begitu dia percayai bisa sekejam itu dengannya. Lu ngapain mau balikan sih? Lu lanjutin aja dengan selingkuhan lu itu. Bukankah itu yang lu mau dan lu pilih? Ketika udah benar-benar dikasih space, waktu dan kesempatan, malah lu mau balik lagi. Agak lain. Dan sekarang teman sekaligus leader, ketua umum, kita itu sekarang udah mengundurkan diri dari organisasi kita. Karena apa? Karena alasan dia di organisasi udah nggak ada lagi. Dan kalian tahu alasan teman gua di organisasi karena apa? Itu karena bapak mantan pacarnya yang minta tolong sama teman gua buat temenin anaknya di organisasi kita. Bertanggung jawab
itu karena orang tua mantan pacar temen gua itu udah percaya banget sama temen gua. Dan fun fact-nya, mantan bangsatnya itu baru tahu itu alasan temen gua di organisasi itu buat jagain dia. Masih bisa bilang gak ada laki-laki setia, nona. Cewek cowok itu sebenarnya gak ada beda. Yang membedakan cuma hanya setiap orang itu punya komitmen dan rasa kepercayaan, rasa tanggung jawab satu sama lainnya. Ketika lu emang udah mau bosen atau lain sebagainya, coba dibicarakan baik-baik. Mungkin masalahnya apa dan lain sebagainya. Dan kalau udah kayak gini, lu hanya tinggal menyesal.